Saudara yang terkasih, tema kita hari ini lihat dan tinggal dalam Dia. Ada berapa kata melihat dalam bacaan Injil Yohanes yang kita baca, Bapak Ibu coba dilihat kembali. Ada berapa kata lihat, menemukan, ya? Apa saja yang dilihat? Ada beberapa kata di situ. Ceritanya itu seputar 2 orang yang melihat, ya. Sebenarnya 3, tapi yang kita bahas awal ini 2 dulu. Siapa yang melihat Yesus datang padanya? Yang pertama Yohanes. Yohanes melihat Yesus datang dan dia langsung bilang, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Cuma menariknya Bapak Ibu, ketika dia mengatakan itu 2 kali, setelah itu 2 kali kalimat yang sama dia bilang, aku dulu tidak mengenal dia. 2 kali. Apa artinya itu? Kalau Bapak Ibu tahu cerita Natal ini kan aneh ya. Kita tahu Yohanes dengan Yesus ya sepupuan. Maria dengan Elizabeth sudah saling tahu bahwa mereka mengandung anak-anak yang akan jadi orang besar. Saya membayangkan Yohanes pasti masa kecilnya penuh dengan cerita dari Zakaria dan Elizabeth. Nanti ada Yesus, kamu akan bersama Yesus. Yesus itu siapa? Pasti tahu kan? Minimal setahun sekali atau sekali 3 tahun mereka pasti ketemu di Bait Allah. Rombongan keluarga besar itu dari mana-mana harus bawa persembahan ke Bait Allah di Yerusalem. Atau kalau ada acara-acara keluarga ya pasti ketemu. Tapi kenapa Yohanes bilang, aku dulu tidak kenal dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di sini Yohanes bersaksi, barulah setelah Roh Kudus turun dan tinggal di atas dia, baru dia kenal siapa Yesus. Jadi arti kenal di sini bukan hanya sekedar tahu nama, tahu bagaimana rupa dan fisiknya. Kalau kita baca tadi, ketika Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus, Yohanes berkata, aku telah melihat dia dan aku memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Aku melihatnya. Aku baru melihat dia dengan benar. Bahwa dia adalah anak Allah. Aku baru benar-benar tahu siapa dia. Baru melihat siapa Yesus sejatinya. Ketika Roh Kudus itu hadir. Jadi kata melihat di sini, kata mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu nama, tahu rupa. Bukan hanya sekedar kita bisa kenal sifatnya, tapi bisa tahu bagaimana sebenarnya Yesus itu dalam penglihatan spiritual kita, rohani kita, melampaui penglihatan mata fisik kita. Kata melihat di sini pakai istilah dalam bahasa Yunani horao, artinya dia mengamati, dia mengalami experience, dia menyadari betul lebih dalam, makin dalam siapa Yesus itu. Dan karena itu dimanapun, kapanpun dia bersaksi 2 hal. Lihat, dia suruh lihat. Yang kedua, siapa Yesus? Dia tidak bilang sepupuku ini, bukan. Dia bilang anak domba Allah. Dia tahu siapa identitas Yesus. Dan dia tahu apa tujuan Yesus sebagai kurban penebusan dosa manusia. Ini cukup keras Bapak Ibu, gak simpel kata-kata ini karena ini di awal sekali. Belum ada bayangan orang Israel pada waktu itu bahwa Mesias akan disalibkan, dikorbankan, belum ada. Bayangan mereka kan Mesias akan naik tahta menggantikan Daud. Tapi ketika Roh Kudus itu hadir di atas Yesus dan Yohanes melihat itu,
dia tercerahkan, dia terbuka matanya. Oh, ini maksud Tuhan. Ketika dia berjumpa kembali dengan Yesus dengan cara yang baru, Yohanes mengalami perubahan. Dia bagiku bukan lagi sekedar orang yang kubaptis, tapi dia juga yang akan menebus dosaku dan menebus dosa seluruh dunia. Maka kapanpun, dimanapun, setiap dia lihat Tuhan Yesus, dia bilang, lihat, ini adalah anak domba Allah. Dia enggak takut dianggap menghujat. Dia juga tidak takut murid-muridnya habis lari mengikuti Yesus. Karena apa? Karena dia sudah mengenal, sudah tahu siapa Yesus itu. Itu Yohanes. Yang kedua, siapa yang melihat Yesus, Bapak Ibu? Ada 2 orang murid, ya. Yang salah satunya disebut dengan namanya Andreas. Andreas tanya, ketika Tuhan Yesus lihat ke belakang, apa yang kamu cari? Rabi, di mana engkau tinggal? Tuhan Yesus bilang, mari dan lihatlah sendiri. Maka Alkitab mencatat Andreas dan temannya ini pergi dan apa di situ dikatakan? Mereka melihat di mana Yesus tinggal. Tapi apakah melihat saja, Bapak Ibu? Coba lihat Injil kita, dicatat apa di sana? Ia datang, ya, ayat 39, dan ia melihat di mana Yesus tinggal. Lalu mereka memutuskan untuk tinggal bersama Yesus. Mereka datang gak tanya alamat. Mereka datang untuk lihat di mana Yesus tinggal dan mau tinggal bersama dengan Yesus. Dan pengalaman tinggal bersama Tuhan Yesus itulah yang membuat Andreas nanti mengalami aha moment. Mengalami momen penemuan. Sampai dia berteriak kepada Simon saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Wah, ini lebih canggih lagi. Mesias, Bapak Ibu, untuk orang yang belum mendengar siapa Yesus, dia langsung bisa menyimpulkan. Maaf. Untuk orang yang belum berani, ya, mengkoar-koarkan siapa Yesus sebagai rabi, karena waktu itu masih awal-awal permulaan Injil, dia sudah bisa mengatakan, kami menemukan Mesias. Emangnya pengalaman apa yang membuat dia satu hari, dalam terjemahan atau dalam tafsiran, dia ketemu Tuhan Yesus itu mungkin sore-sore. Artinya tidak beberapa jam, belum sampai tinggal seharian melihat Tuhan Yesus dari bangun pagi sampai tidur. Tapi dia langsung buru-buru mencari saudaranya, saudara kandungnya si Simon ini. Dan bilang, ayo. Dia bawa Simon kepada Yesus dan bilang, ayo kami menemukan Mesias itu. Nah, kata menemukan sebenarnya akar katanya juga melihat, Bapak Ibu. Tapi melihat dengan pakai kata yang lain. Orang-orang yang belajar fisika tahu arti ini ya. Eureka dalam bahasa Yunaninya. Itu terkenal sebagai teriakan Archimedes waktu dia menemukan rumus menghitung volume dan massa benda ya. Dia kan bingung bagaimana mengukur berat badannya yang tidak berbentuk ini, belum ada timbangan dan lain-lain. Akhirnya dia masuk bak mandi, dia lihat ada air tertumpah dan air yang tumpah itu sama volumenya dengan badannya yang masuk dalam air itu. Dan konon ceritanya tercerahkanlah si Archimedes ini. Oh gini tuh caranya, ketemu rumusnya. Dan saking semangatnya dia ketemu rumusnya, dia berteriak-teriak keliling, Eureka, Eureka, gitu ya. Dalam kondisi belum pakaian katanya, makanya cerita itu jadi terkenal gitu ya. Eureka, Eureka, dia semangat betul karena dia akhirnya menyadari sesuatu yang baru, yang belum pernah ditemukan oleh siapapun.
Dan ini teriakan Andreas, Eureka, kami sudah Eureka, Mesias. Ratusan tahun loh orang mencari Mesias itu. Tapi si Andreas ini ngalami apa nggak dicatat. Tuhan Yesus cuma 2 patah kalimat bicara pada dia. Apa yang kamu cari dan mari lihatlah kamu akan melihatnya. Di antara itu, di antara kalimat Yesus dan kalimat Eurekanya Andreas itu nggak dicatat apa yang terjadi Bapak Ibu. Kita penasaran, saya juga penasaran apa ya. Tapi ternyata memang bisa jadi bukan momen di mana Andreas melihat mujizat besar. Bukan melihat di mana Tuhan Yesus berubah rupa. Belum, masih jauh itu. Belum melihat mungkin Tuhan Yesus berdoa, mungkin belum. Karena baru beberapa jam saja. Bisa jadi dia melihat hanya hidup sesehari yang sederhana. Tapi saya percaya sebagaimana Yohanes sudah bersaksi, Roh Kudus hadir di momen itu dan Andreas pun mengalami bersama dengan Yesus, tinggal sungguh-sungguh dalam Yesus, mencari Yesus dan dia menemukan siapa Yesus itu. Dia mengenal siapa Yesus itu. Saudara yang terkasih, ini aha moment ya. Aha gitu ya. Oh ini. Bisa jadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sudah hafal itu Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu pasal 21 yang terakhir. Sampai kamus-kamus Alkitab, sampai peta Alkitab pun kita hafal bisa jadi. Tapi apakah kita menemukan momen di mana seperti Yohanes, seperti Andreas, aku tahu siapa Yesus tapi aku belum kenal dia betul. Sekarang aku melihat dia dan aku menemukan dia, mengenal dia bahwa dia betul-betul Mesias, Raja yang diurapi, pembebas, Juru Selamat. Bagiku, bukan kata mentang-mentang Yohanes adalah guruku tadi lalu Andreas ya apa kata guruku, tidak. Dia harus mengalami sendiri. Andreas tidak bergantung pada pengalaman iman Yohanes. Dia memang tergerak karena Yohanes, tapi dia harus berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dan kemudian bahkan dia membawa Simon saudaranya dan bersaksi supaya Yesus berjumpa dengan dia secara pribadi juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa iman itu nggak bisa ditransfer gitu ya. Iman itu nggak bisa kita melakukan pekabaran Injil, melayani pembinaan iman, tidak bisa bergantung pada orang lain. Banyak gereja sekarang, kok gereja sekarang makin banyak gedungnya imannya enggak. Kok banyak pengkhotbah-pengkhotbah, pakar-pakar Alkitab sekarang di mana-mana. Tapi orang kok makin tidak kenal dengan Tuhan. Karena kita mengandalkan pakar-pakar itu, mengandalkan buku-buku, mengandalkan kebaktian-kebaktian. Tapi kita tidak sendiri datang kepada Yesus. Dan meminta Roh Kudus membuka mata kita, mengenalkan kita siapa Yesus itu. Orang bisa bernyanyi dengan indah tentang Yesus, tapi apakah kita bisa juga bernyanyi dengan cara pandang baru? Ketika kita bernyanyi tentang Yesus. Andreas dan Yohanes melakukan kehidupannya setelah itu sama biasa. Tapi karena mereka punya relasi baru, pemahaman baru, pengenalan baru tentang siapa Yesus, maka pasti mereka akan berubah total dalam mengambil keputusan, dalam melakukan segala sesuatunya. Saudara yang terkasih, aha moment. Andreas mengalami kegembiraan sampai dia cari saudara kandungnya. Yohanes mengalami kegembiraan sampai di mana-mana dia omongin tentang Yesus. Sama kayak orang yang lagi bucin ya, yang lagi jatuh cinta, yang lagi berbunga-bunga.
Ya, yang kotoran kambing kelihatan kayak coklat ya. Semua kelihatan indah. Ya, bunga bangkai kelihatan bunga mawar begitu ya. Mau makan, mau tidur, mau ketemu siapapun, nama orang itu saja yang diomonginnya. Bisa jadi kita mengalami itu, tetapi setelah itu apa? Andreas dan Yohanes tahu, mereka mengalami momen di mana mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, merasakan momen wow luar biasa. Tapi baca sedikit lagi nanti Bapak Ibu, ini baru pasal 1. Pasal 6 nanti ayat 66 itu ngeri itu ya. Bahwa begitu banyak orang tidak kuat untuk tinggal bersama Yesus. Mereka kemudian mengundurkan diri. Jadi tinggal bersama Yesus, melihat Yesus itu butuh komitmen dan konsistensi yang terus-menerus untuk mengatakan, aku masih belum kenal dia. Yohanes sangat rendah hati mengatakan, walah sepupuku ini kok, keluargaku ini kok. Kita setiap hari datang kepada firman Tuhan, datang dalam perenungan firman Tuhan, datang dalam pembinaan-pembinaan iman bukan sebagai pribadi yang sudah tahu, sudah kenal. Ada banyak saya lihat dalam aktivitas pemahaman-pemahaman Alkitab di gereja, untungnya di GKI Merisi tidak. Kalau kami dulu di kampus melayani PA di banyak gereja, orang-orang yang datang ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka membawa buku-buku yang bahkan kami mahasiswa teologi belum baca. Jadi ketika mereka sudah tahu PA-nya dari sini, mereka bawa semua buku itu. Dan ketika kami coba melayani dan menguraikan, menjelaskan, mereka bantah dengan buku-buku itu. Akhirnya PA itu bukan menjadi ajang untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan, tapi jadi ajang debat untuk nunjuk ke aku yang lebih pintar dari kamu. Aku lebih tahu Tuhan Yesus. Kalian cuma mahasiswa, aku ini yang sudah pelayanan bertahun-tahun mendirikan banyak gereja. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? PA-nya tidak tumbuh. Orang yang senang berdebat berkumpul di situ, tapi mereka hanya banyak bicara tapi tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak berkarya, dan bahkan menjadi duri dalam daging dalam gereja Tuhan. Karena mereka merasa orang dalam dengan Yesus dan tidak lagi mau diajari tentang siapa Yesus itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saudara misalnya ketemu orang di jalan dan berkata, apakah saudara sudah kenal Tuhan Yesus? Apa kira-kira jawaban saudara? Oh saya sudah pelayanan, saya sudah punya gereja. Takut soalnya ya, takut kena sekte ya. Gereja-gereja sesat itu kan rajin sekarang. Yang paling rajin justru yang sesat-sesat ini loh ya Bapak Ibu ya, yang bidat-bidat ini. Rajin muncul di media sosial, rajin kemana-mana. Apakah sudah kenal Yesus? Mau kenal Yesus? Lalu kadang-kadang karena kita sudah lahir Kristen, keluarga besar pelayanan, lalu kita merasa, belum tahu dia, saya ini siapa gitu ya. Tapi Yohanes yang sebesar itu, bisa 2 kali dengan tegas dia menyadari betul, aku belum tahu. Dan hanya di dalam Roh Kudus baru aku bisa mengenal Yesus itu. Maka pembacaan Alkitab kita setiap hari Bapak Ibu, jangan hanya sekedar untuk tahu. Kita mengajar anak-anak kita di dalam rumah, di dalam keluarga kita, bukan hanya sekedar mereka tahu dan hafal. Mereka harus tinggal bersama Yesus. Jadikan rumah kita itu tempat di mana anak kita, keluarga kita, pasangan kita melihat Yesus dan mengalami Yesus itu dan tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena ketika orang yang sudah melihat Tuhan, sudah tinggal di dalam dia, pasti relasinya baru dengan Tuhan
Dan yang kedua, pasti dia seperti Andreas dan Yohanes, dia ada kerinduan untuk bersaksi dengan semangat dan gembira. Pertanyaannya kepada kita, apakah kita sendiri sudah sungguh-sungguh berjumpa dan mengenal Tuhan? Apakah kita sudah memahami dan mengenal Dia setiap hari? Atau setiap hari kita datang dengan sok tahu, buka Alkitab karena kita sudah tahu? Atau benar-benar mau cari dan tinggal dalam Yesus? Saya sebagai pendeta mengalami hal ini juga Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu siklus bacaan leksioneri kita ini kan 3 tahun ya. 3 tahun ini berulang. 3 tahun itu Bapak Ibu kalau baca ngikuti daftar bacaan leksioneri yang di Warta itu, Bapak Ibu bisa baca seluruh Alkitab itu. Dan itu diulangi lagi. Dan kami harus mengkhotbahkan lagi 3 tahun kemudian ayat yang sama, walaupun tema beda. Tantangannya adalah, apa kami khotbahkan saja khotbah 3 tahun yang lalu? Gampang tuh. Toh saya lagi sakit gini gak ada waktu persiapan gitu ya. Oh banyak tantangan, ada banyak pencobaan. Udahlah lihat teks 3 tahun lalu gitu ya. Naskah khotbah itu di file, bongkar. Atau mulai dengan, Tuhan, saya mau baca firman ini dengan mata yang baru lagi. Saya mau berjumpa dengan Engkau dengan cara yang baru. Tuntun aku, karena aku mau mulai dari nol lagi. Walaupun bukan nol putul, karena ini sudah bertahun-tahun ku baca dan ku renungkan. Mungkin sudah pernah ku khotbahkan dengan cara yang hebat dan luar biasa. Tapi setiap kali aku baca firman-Mu kembali, aku menemukan sesuatu yang baru lagi. Aku melihat Engkau makin dalam dan lebih dalam lagi setiap hari. Maka orang-orang yang begitu tidak akan cepat-cepat, tidak akan jadi mekanikal untuk buka renungan dan saat teduh setiap pagi doa cepet-cepetan. Tidak. Karena dia memberi waktu, dia memproses, dia menikmati aha momen itu. Makanya saya entah kenapa ya, kalau teman-teman pendeta bisa bikin khotbah di kafe-kafe, saya nggak bisa gitu ya. Karena terlalu banyak gangguan dan sebagainya. Karena apa? Karena ada momen kita mengalami Roh Kudus bicara. Roh Kudus membuka apa yang tampak biasa, yang dilihat oleh mata fisik kita, yang didengar oleh telinga kita. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, dia menunjukkan arti yang sebenarnya. Dia menunjukkan siapa Yesus itu dan bagaimana tinggal di dalamnya. Dan karena itu ketika kita membaca firman pagi hari Bapak Ibu, bagaimana tinggal di dalam Tuhan Yesus? Renungkan itu seharian. Praktekkan itu seharian, gumulkan itu seharian. Dan saudara akan mengalami bagaimana tinggal dalam Yesus itu. Bukan setelah bercermin lalu setelah pergi dia lupa bagaimana wajahnya, kata Alkitab ya. Setelah dibaca pagi hari lalu kemudian sudah terbayar kewajibannya, lalu kemudian fokus pada pekerjaan rumah tangga. Hari ini kita diingatkan kembali, mari lihat kembali benar-benar siapa Yesus itu dan tinggal di dalam Dia. Kenapa? Karena yang ketiga dan yang lebih penting sebenarnya, Tuhan terus memandang kita. Bacaan terakhir tadi di Injil dikatakan Tuhan memandang Simon. Kata memandang di sini juga punya akar kata yang sama dengan melihat. Cuma pandangan Tuhan Yesus beda. Kalau pandangan Yohanes dan Andreas, mereka baru tahu, mereka baru mengenal. Kalau ketika Alkitab mencatat Yesus memandang Simon, Yesus sudah tahu siapa Simon. Makanya dia beri nama baru. Karena Simon nanti akan jadi Petra bagi gereja mula-mula. Menjadi bapa bagi gereja perdana. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan memandang kita juga. Jadi kita ini bukan bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Kita pandang Tuhan, kita lihat Tuhan, Tuhan gak lihat kita, sakit hati tentu ya.
Ketika kita lihat Tuhan tinggal dalam Dia, Allah terus mengarahkan wajahnya, pandangannya pada kita karena Dia tahu siapa kita sebelum kita menyadari siapa kita dan tujuan hidup kita. Maka hari ini, singkat saja Bapak Ibu, bawa pulang pertanyaan ini. Dalam hidup saudara sehari-hari, Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apa yang kamu cari? Apakah engkau sungguh-sungguh mencari pengetahuan tentang Yesus atau hidup dan tinggal dalam Yesus? Kalau engkau benar-benar mencari, pasti engkau dapat. Kalau engkau benar-benar mencari Tuhan, kata Tuhan, marilah dan engkau pasti akan melihat. Engkau pasti akan kenal Dia. Engkau pasti akan memahami dan mengalami Dia. Pertanyaannya, benarkah kita sudah mau cari, mau datang untuk melihat, dan kemudian memutuskan untuk tinggal bersama Yesus? Amin. Saat hening bagi kita.